pertemuan terakhir kita ya di Zoom ya, eh, kita akan membahas ya apa-apa saja alat yang bisa kita gunakan atau kita eh, aplikasikan ya di rumah sakit. Ya. Kalau seandainya saya tampilkan ada seperti ini ya, gambar seperti ini. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Kita gunakan alat apa kalau di rumah sakit? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Ini melihat bagian dalam tubuh ini. Apa isinya kok besar sekali gitu ya. Ya, kira-kira jawaban apa yang bisa kita gunakan alatnya di rumah sakit? Ada yang bisa jawab? USG, Pak. Oh ya, Serina jawab USG ya. USG. Ada yang bisa jawab yang lain mungkin? Silakan ada yang bisa jawab yang lain? Alat steril, Pak. Oh ya, steril ya. Jadi kebanyakan ya ketika saya ajukan pertanyaan ini ke mahasiswa, itu selalu jawabannya adalah USG gitu ya. Padahal di sini ya jawaban yang tepat itu adalah endoskopi ya. Jadi endoskopi. Apa itu endoskopi? Endoskopi itu adalah berfungsi untuk memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah ya atau infrared. Alatnya itu seperti ini, kecil ya. Alatnya itu kecil seperti ini dan dia nanti ini yang sinar infrarednya itu ya, sinar inframerah yang menangkap bagian di dalam tubuh ya. Kemudian dia dihubungkan dengan junction ya yang akan dihubungkan ke monitor. Jadi nanti ketika kita menggunakan alat endoskopi ini, yang menjadi perhatian dokter ya atau nakes lainnya perawat itu adalah monitor ya atau layar yang dipasang di ruang operasi ya. Biasanya alat ini juga bersamaan penggunaannya dengan laparoskopi ya. Jadi laparoskopi itu adalah bedah menggunakan minimal invasif, jadi robekan atau sobekan yang diberikan ke bagian tubuh itu sangat kecil, sehingga nanti luka yang dihasilkan itu tidak luka besar. Ya. Jadi laparoskopi itu salah satu teknik terkini ya untuk melakukan operasi yang biasanya menggunakan robekan besar. Nah, jadi di rumah sakit sekarang sudah ada yang dinamakan laparoskopi. Pada bagian trokarnya itu salah satunya menggunakan alat ini, endoskopi. Endoskopi ini berfungsi sebagai monitor, ya, memonitor bagian dalam tubuh sehingga nanti dokter bisa melihat bagian apa terjadi kerusakan di dalam bagian tubuh. Seperti itu. Ya. Jadi alat pertama ketika kita mau melihat ya bagian dalam tubuh itu adalah kita menggunakan endoskopi. Ya. Jadi yang pertama adalah endoskopi. Paham ya di bagian ini? Ya. Paham, Pak. Jadi kalau kita lihat ya menggunakan endoskopi ini kita bisa melihat bagian dalam tubuh itu secara lebih jelas ya seperti ini. Ini hernia kasusnya. Jadi ketika kita menggunakan endoskopi ini dia bisa memantau ya bagaimana bentuk hernia pasien ya jika ingin dilakukan tindakan. Ya tindakannya sekaligus biasanya digunakan menggunakan laparoskopi ya bedah dengan minimal invasif. Ya. Jadi bedah atau operasi menggunakan minimal invasif itu artinya kita tidak memberikan apa namanya gangguan yang besar kepada pasien, tetapi gangguan yang kita berikan kepada pasien itu adalah gangguan seminimal mungkin. Nah, itu yang istilah minimal invasif ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan operasi ke pasien itu sebenarnya kita melakukan invasif namanya. Biasanya maksimal invasif. Misalnya sesar itu melakukan robekan besar ya atau misalnya ada gangguan di kepala bisa biasanya kita membedah ya tengkorak itu dinamakan dengan minimal maksimal invasif. Tapi kalau kita hanya menggunakan bagian terkecil saja bagian tubuh misalnya menggunakan robekan 0,5 mili ya laparoskopi itu menggunakan robekan 0,5 sampai dengan 5 mili jadi sangat kecil sehingga nanti luka yang kecil itu bisa sembuh ya tanpa perlakuan lain ya oleh dokter karena kalau luka robekan kecil itu kan bisa sembuh secara otomatis ya seperti itu atau memberikan lem kecil ya pada bagiannya diberikan luka tadi seperti itu. Begitu juga pada polip ya, kalau kita masukkan misalnya endoskopi itu pada bagian mulut ya menggunakan apa, ya maka kita bisa melihat bagian polip misalnya ada apa namanya ada udem ya atau pembengkakan ya atau misalnya
polipnya membesar dan sebagainya bisa kita lihat menggunakan alat yang dinamakan dengan endoskopi ini. Nah, jadi ini adalah alat pertama yang saya perkenalkan kepada saudara nanti ketika berada di rumah sakit, ketika menemukan alat ini, saudara sudah bisa mempunyai ya informasi awal bahwasanya alat ini adalah endoskopi ya. Dia bisa memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Alat kedua yang juga mungkin barangkali saudara akan temukan di rumah sakit itu adalah MRI ya. MRI ini adalah magnetic resonance imaging ya. Magnetic resonance imaging ini berfungsi untuk memotret bagian dalam tubuh menggunakan gelombang radio ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau tadi alatnya endoskopi dia menggunakan arus listrik, kalau sekarang dia menggunakan gelombang radio ya. Artinya alat ini sangat apa namanya sangat aman ya digunakan untuk pasien karena tidak menggunakan satu radioaktif ya, yang kedua dia tidak menggunakan energi listrik yang besar. Ya, dia hanya menggunakan gelombang radio untuk melakukan pemotretan bagian dalam tubuh. MRI ini lebih khusus ya dilakukan kepada pasien pasca kecelakaan, misalnya ada benturan di kepala ya, jadi fraktur misalnya di kepala, maka kita bisa melihat ya apa yang terjadi di kepalanya menggunakan MRI ini. Pada kekhususannya ya dia menggunakan gelombang radio ya untuk menghasilkan gambar yang sangat baik sehingga kita orang awam pun kadang-kadang bisa melihat ya gangguan apa yang terjadi pada bagian kepala ya. Jadi kalau kita lihat kan hasil imagingnya seperti ini ya. Jadi kalau saudara nanti diperlihatkan ya oleh rekan ya oleh dokter atau siapa saja ya ini adalah gambar MRI ya. Jadi biasanya dilakukan pada bagian kepala. Kita bisa melihat dengan jelas ya gangguan apa yang terjadi pada pasien. Coba perhatikan, ini neuron. Ya, neuron ini biasanya warnanya putih. Ketika misalnya didapatkan ada gambar yang berbeda dari neuron itu, misalnya ini ya, atau di bagian atasnya itu menandakan bahwasanya ada sesuatu yang terjadi di bagian kepala. Ini coba di bagian belakangnya, ya. Nah ini menandakan bahwasanya ada tengkorak yang bermasalah ya, misal retak ya atau patah dan sebagainya, bisa kita lihat menggunakan MRI ini ya. Karena dia bisa dan mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi ya. Jadi MRI itu mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi seperti ini ya, gambar yang saya tampilkan ini. Oke ya. Nah, jadi ini adalah MRI. Selanjutnya, mungkin juga alat yang saudara temukan nanti di rumah sakit itu adalah termografi. Ya, termografi ini adalah ini hanya apa ya animasi saja. Alatnya tidak seperti ini, alatnya juga besar seperti MRI tadi. Dia berfungsi untuk melihat panas tubuh menggunakan sinar inframerah. Jadi kita bisa melihat ya panas tubuh itu menggunakan sinar inframerah. Jadi alatnya ini nanti akan menghasilkan bagian-bagian di dalam tubuh sesuai dengan warna panas tubuh ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah hasil termografi. Jadi ketika kita melihat ya warna ini merupakan apa namanya informasi terhadap panas di tubuh bagian mana yang paling panas ya. Saya contohkan ini ada warna biru, ada warna hijau, kemudian ada warna kuning, ada warna merah, ya, ada warna putih. Itu menandakan di bagian-bagian itulah warna atau posisi di bagian wajah itu dengan suhu paling tinggi. Ya. Jadi kalau biru itu adalah suhu paling tinggi ya. Kemudian setelah itu ada hijau, setelah itu ada kuning, ya, setelah itu ada merah ya, dan setelah itu ada putih ya. Yang paling adem, yang paling dingin itu warnanya adalah putih ya. Jadi kalau kita perhatikan ini di bagian luar wajah itu ya dia memiliki suhu paling tinggi juga pada bagian ini ya hidung ya itu juga merupakan bagian yang panas ya karena memang di sana terjadi sistem respirasi ya inspirasi dan ekspirasi ya maka di bagian itu juga panas ya apalagi dalam keadaan pasien dalam keadaan tidak sehat ya itu adalah bagian yang panas pada tubuh. Ya, selanjutnya, ya, alat selanjutnya yang kita lihat nanti di rumah sakit itu adalah pulse oximetry. Ya. Pulse oximetry ini berfungsi untuk mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah. Ya, ini juga menggunakan sinar inframerah. Alatnya kecil, ya pemakaiannya juga sederhana. Biasanya menggunakan jari tengah, ya, jari tengah lengan kita, kemudian dihubungkan kepada alat pulse oximetry. Nanti ketika kita menggunakan alat pulse oximetry ini kita bisa mengetahui berapa denyut jantung kita ya
Kemudian kita juga bisa melihat berapa oksigenasi darah di dalam tubuh kita, ya, sehingga nanti berdasarkan catatannya kita bisa mengetahui apakah kita dalam keadaan sehat atau tidak sehat, ya. Nah, ini contoh alatnya seperti ini ya. Kalau saya dulu di ITB ini alat ini banyak ya, berfungsi untuk melihat apakah mahasiswanya masih sehat atau tidak ya, dengan mengetahui denyut jantung dan juga oksigenasi darah ya. Cara terbaik kalau seandainya kita ada keluhan di sini adalah bed rest ya, istirahat total, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seperti itu ya. Nah, itu bisa memulihkan kembali denyut jantung yang tidak normal dan oksigenasi darah yang kurang biasanya ya. Biasanya oksigenasi darah itu kurang, bukan lebihnya. Uh, Kalau sehat itu dia normal ya. Jadi kalau dia kurang, maka kita bisa melakukan bed rest ya biasanya atau mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi seperti itu. Ya, selanjutnya ini sudah masuk ke alat-alat yang menggunakan sinar radioaktif ya. Yang pertama kita lihat adalah X-ray ya. Di rumah sakit kita mengenalnya dengan sinar ronsen ya. Jadi kalau X-ray kadang-kadang orang tidak tahu, tapi kalau di rumah sakit kita mengatakan sinar ronsen baru orang paham ya. Tapi kita sebagai mahasiswa ya yang mengetahui dari mana dasarnya, kita tentu harus tahu ya sinar ronsen itu berasal dari X-ray ya atau sinar X ya. X-ray itu adalah sinar X. Apa itu X-ray atau ronsen itu? Dia merupakan penggunaan sinar X ya untuk memotret bagian dalam tubuh untuk fungsi diagnosis ya. Jadi X-ray itu berfungsi untuk diagnosis. Artinya nanti di X-ray itu akan menghasilkan gambar ya. Dia tidak fungsi terapi atau fungsi treatment. Dia hanya untuk fungsi diagnosis sehingga menjadi catatan bagi dokter untuk melakukan tindakan lebih lanjut ya. Contoh misalnya ada patah tulang di leher, di lengan, atau di jari, seperti itu. Maka tindakan selebihnya apa? Mungkin dilakukan operasi atau apa untuk mengembalikan tulang patah, tulang retak, dan lain sebagainya agar kembali pulih seperti itu. Ya. Jadi X-ray itu berfungsi untuk diagnosis. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Ya. Kalau kita melakukan ronsen di lengan misalnya, maka di hasil ronsen itu hanya menghasilkan dua gambar, ya, hanya gambar hitam, ya, dan hanya gambar putih, ya. Ini menandakan bahwasanya sinar X, ya, di dalam fisika itu kita mengenal dengan sinar beta, ya. Sinar beta itu mampu menembus jaringan, ya, mampu menembus jaringan sehingga jaringan yang ditembus itu berwarna hitam. Nah, jadi makanya ini warnanya hitam. Kemudian dia tidak mampu menembus tulang. Ketika tulang itu tidak mampu dia tembus, maka tetap tulang itu warna putih ya. Jadi tulang kita itu warnanya putih. Ya, mungkin yang pernah kecelakaan atau apa ya, atau mungkin terjadi robekan di lengan, di kaki dan sebagainya, pernah lihat tulangnya ya. Tulang kita itu warnanya putih ya. Seperti itu. Karena dia sinar beta itu tidak mampu menembus tulang, maka tulangnya tetap warnanya putih itu. Sehingga hasil ronsen itu menghasilkan hasil warna hitam dan putih ya, seperti itu. Nah, jadi itu rasionalnya kenapa warnanya seperti ini. Atau seandainya kita melakukan torak misalnya, torak ya, di dada, maka juga hasilnya seperti itu. Tulang belingka, tulang dada, dan sebagainya tetap warnanya putih, sementara jaringan yang dia tembus itu berwarna hitam. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan mungkin? Paham, Ya, Pak. ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya. Tetapi sekarang X-ray sudah bisa dimodifikasi. Jadi hasil yang hitam putih itu bisa diberikan warna untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya terjadi kecelakaan, setelah kecelakaan ternyata tulang kakinya nggak bisa lagi digerakkan. Ya, berarti ada jaringan yang putus misalnya. Maka jaringan yang putus tentu kita harus melihat di X-ray itu ya memasukkan ya jaringan yang tadi berwarna hitam itu. Maka caranya adalah kita menggunakan komputerisasi ya atau menggunakan satu lagi adalah zat ya. Zatnya itu adalah barium dan iodium. Barium itu biasanya sebelum dilakukan X-ray disuruh minum dulu ke pasien ya. Sehingga nanti dia sampai ke tempat target tertentu ya, misalnya di bagian kaki tadi atau diinjeksikan melalui pembuluh darah. Dan juga di bagian terdekat dengan tempat terjadinya masalah pada pasiennya sehingga nanti ketika sudah diminumkan atau diinjeksikan maka hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah kelihatan ini ternyata di bagian ini yang putus ini harus diiting misalnya. Ya, maka itu tindakan nanti yang akan dilakukan oleh dokter, oleh perawat dan sebagainya. Ya, seperti itu.
Selanjutnya ya alat selanjutnya yang kita juga akan lihat nanti di rumah sakit itu adalah CT scan. Ya, CT scan itu adalah computerized ya tomography scanning ya, computerized tomography scanning. Jadi artinya dia melakukan pemotretan bagian dalam tubuh itu slice by slice ya, selapis demi selapis ya, sehingga nanti didapatkan gambaran yang lebih jelas daripada penggunaan sinar X biasa ya. Jadi kalau kita bandingkan hasil di CT scan dengan hasil di X-ray, maka tentu akan lebih komplit ya hasil yang kita dapatkan di CT scan ya, di computerized tomography scanning. Dan biasanya ini untuk kasus-kasus lanjutan ketika misalnya di X-ray tidak bisa lagi dilihat ya apa masalah pada pasien. Misalnya pasien kecelakaan ini terjadi benturan di kepala misalnya, kalau di X-ray hanya melihat tulang saja, jaringan nggak bisa dilihat ya. Kalau di MRI bisa tadi ya, tetapi di CT scan lebih komplit ya, sehingga nanti bagian-bagian yang misalnya pecah, kemudian jaringan yang rusak, kemudian ada darah bertumpuk ya di bagian itu bisa kita lihat di CT scan ya. Karena dia selapis demi selapis, maka alat ini yang CT scan ini dia berputar ya, membentuk sudut 180 derajat ya, mengambil bagian tertentu misalnya di kepala ya, maka dia akan mengambil titik ya. Kalau di sini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 gambar, kemudian disatukan. Ya. 14 gambar yang disatukan ini nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Sehingga misalnya di bagian kepala itu nampak dengan jelas bagian yang rusak. Ya, apa saja. Ya. Nanti tentu ya untuk legalnya yang membacanya ini tidak boleh orang biasa ya, tapi dokter yang memang mengetahui tentang ini. Contohnya adalah dokter radiologis atau dokter radiologi ya, yang bisa melihat bagian-bagian mana yang anatomi ya bagian kepala ini yang tidak baik lagi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu nanti ya ketika kita melakukan CT scan ya atau computerized tomography scanning. Ada pengalaman mungkin di antara saudara terhadap kasus ini mungkin boleh di-share ya. Karena kalau saya memang kebanyakan menggunakan alat-alat ini untuk menjustifikasi lebih lanjut ya gangguan apa yang terjadi pada pasien. Kebetulan saya di kanker ya, terakhir di kanker otak ya, dan memang banyak bermain di CT scan dan juga di MRI ya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, ada yang mau didiskusikan, itu akan lebih bermakna ya, karena nanti saudara akan terjun langsung ke rumah sakit ya, ke klinik-klinik lain yang juga barangkali akan menggunakan alat-alat yang saya sampaikan ini. Silakan. Ada mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Fatiatul Amalia dari keperawatan A semester 3. Pak, Ya, izin bertanya, semisal kan kita mahasiswa PKL nih ya, Pak. Kan kita lagi PKL di rumah sakit, kita itu boleh masuk ke ruangan MRI nggak sih, Pak? Terima oke. kasih. Ya. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi biasanya ketika kita jadi mahasiswa di rumah sakit itu biasanya kan kita ada siklus ya. Misalnya siklus kita Ya, sekarang Pak. di IGD ya, kemudian siklus kita misalnya di perinatologi ya, siklus kita misalnya di ruang anak, di ruang apa seperti itu. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk masuk ke sana. Misalnya kita di IGD. Di IGD misalnya pasiennya nanti kecelakaan, pasti nanti perawat klinik ya atau CI klinik di sana nanti akan memerintahkan biasanya perawat utama ya, kemudian juga nanti mahasiswa biasanya mendampingi. Makanya kita akan masuk misalnya nanti ke ruang MRI, ruang CT scan, ya, ruang X-ray seperti itu. Jadi kita punya kesempatan untuk itu. Dan itu yang saya sebut itu kesempatan terbaik untuk saudara nanti ketika di menemani pasien, ya, misalnya merujuk ke radiologi, ke mana saja ya untuk misalnya oh ini X-ray, silakan temani. Jadi nanti kan kalaupun tidak diajak saya ikut ya Bu seperti itu. Jadi berpartisipasilah lebih banyak sehingga saudara mendapatkan ilmu lebih ya dibandingkan yang lain. Dibanding saudara oh ya saya diam-diam sajalah ya. Diam-diam itu kadang-kadang kita tidak dapat ilmu ya. Kalau saya kebetulan karena memang S3 ya, residen juga seperti itu. Maka kita memang harus masuk ya ke bagian itu, bahkan untuk laparoskopi saya juga bantu ya kita melaksanakan tindakan-tindakan itu sehingga kita paham ya bagaimana bentuk laparoskopi, kemudian bagaimana tindakan di sana, dokter bekerja apa, perawat bekerja apa, saya bekerja apa seperti itu. Sehingga kita mendapatkan ilmu yang cukup baik ya sehingga menjadi pengalaman kita ketika nanti kita juga berpraktek di real ya di rumah sakit.
Paham ya? Jadi kesempatan itu ada, jangan buang kesempatan itu untuk mendapatkan informasi lebih ya, atau ilmu lebih di sana. Ada lagi yang lain mungkin? Mungkin barangkali ada Baik, Pak. keluarganya yang kecelakaan atau apa, oh, ini dilakukan A, B, C, seperti itu, ada nggak? Atau saudara pernah nggak melihat misalnya hasil X-ray, ya, hasil CT scan, hasil MRI, pernah? Atau belum pernah? Pernah, Pak, waktu PKL. Pernah ya. Jadi itu ya. Jadi gambar yang saya tampilkan tadi setidak-tidaknya mirip lah ya dengan gambar yang ada pada saudara lihat waktu PKL, ya. Iya kan? Iya, Pak. Oke, ya. Ini sayangnya saudara ini pada off kamera ya. Saya jadi nggak bisa lihat ya semuanya ini ya. Mungkin barangkali kalau memang apa ya sinyalnya bagus, kotanya ada, ya, kalau ada yang on juga akan lebih baik ya karena kita bisa diskusi ya, saya bisa share pengalaman juga mungkin barangkali uh, daripada kita ini off semuanya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kita sudah sampai di computerized tomography scanning. Jadi saya harapkan juga saudara ya, jangan hanya bisa menyebutkan, oh, sinar ronsen, oh, CT scan, oh, MRI. Tapi kita juga sebagai perawat juga harus paham apa itu CT scan. Ya, CT scan itu kita bisa nyampaikan ke pasien nanti, oh, CT scan itu adalah computerized tomography scanning yang berfungsi untuk membuat gambar ya bagian organ-organ tubuh selapis demi selapis atau yang dikenal dengan slice by slice seperti itu ya. Jadi pahami sehingga nanti ketika kita berada dekat pasien atau berada dengan rekan sejawat misalnya perawat lain atau dokter ya, kita bisa menginformasikan, memberikan ide, memberikan gagasan atau memberikan pernyataan ya sesuai dengan keilmuan yang kita miliki ya. Jadi usahakan di otak kita itu ya semua ilmu yang berkenaan dengan keilmuan kita, terutama di keperawatan, di asuhan-asuhan keperawatan itu mampu kita sampaikan dengan baik ke pasien seperti itu. Oke ya, yang mudah-mudahan bisa nanti saudara. Oke, nah ini salah satu ya yang bisa kita gunakan ketika kita punya alat CT scan atau kita pernah merujuk pasien misalnya pasca kecelakaan patah atau retak di pelvis misalnya. Pelvis ini bagian bawah ya biasanya terjadi pada wanita ini kebanyakan ya. Pasca kecelakaan misalnya terjadi benturan yang menimpa mungkin barangkali bagian bokong ya atau apa bagian belakang wanita, nah itu nanti terjadi retak. Ya, retak ini bisa dilihat dengan sangat baik menggunakan CT scan ya. Jadi maka ketika misalnya ini diketahui ya retaknya seperti ini, maka tentu tindakan-tindakannya akan berusaha untuk memulihkan ya. Kalaupun tidak dilakukan operasi, biasanya diberikan obat-obat anti nyeri yang lebih spesifik terhadap pelvis ini yang retak. Gitu ya. Jadi hati-hati ya, perempuan itu biasanya kadang-kadang tidak care ya dengan apa ya, langsung duduk, terhenyak dan lain sebagainya sehingga nanti terjadi retak atau patah tulang pelvis. Hati-hati. Selanjutnya, nah ini yang lebih lebih tinggi lagi ya alatnya. Itu kita mengenalnya dengan PET ya. PET itu adalah positron emission tomography ya. Ini sudah menggunakan zat radioaktif ya. Dia menggunakan sinar radioaktif ya. Yang sinarnya radioaktif yang kita gunakan itu adalah positron ya atau positif elektron ya. Karena dia sudah menggunakan atom berat, maka tentu ya karena di atom berat dia mempunyai efek yang sangat besar kepada pasien ya. Makanya kita perlu melakukan proteksi radiasi tidak hanya pada pasien tetapi juga pada perawat pelaksana atau dokter radiologi yang melakukan penanganan terhadap pasien ini ya. Jadi PET itu adalah positron emission tomography. Dia merupakan atom berat ya. Positron itu adalah atom berat ya. Sehingga nanti penggunaannya tentu perlu proteksi yang baik ya sehingga nanti apa namanya keluhan terhadap zat radioaktif itu tidak dikenai langsung kepada pasien atau kepada perawat yang menangani apa namanya tindakan PET ini. Ya, jadi kita sudah mulai masuk ke PET yaitu positron emission tomography. Yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi itu belum masuk ke radioaktif. Tapi di bagian PET ini, nah kita sudah masuk ke radioaktif. Dan di rumah sakit ya, di rumah sakit alatnya besar sekali ya. Biasanya di satu ruangan itu alatnya PET semua ya, positron emission tomography sehingga nanti ketika pasien dimasukkan ke alat yang PET ini
itu alatnya itu betul-betul mendeteksi ya penyakit apa yang diderita oleh pasien. Ini contoh ada kanker prostat ya atau tumor prostat terjadi. Tumor prostat itu berada di bagian belakang lung ya, di bagian belakang paru. Ya, bagiannya sangat sempit sekali. Nah, itu bisa dideteksi menggunakan alat PET ini sehingga dia mampu menghasilkan gambar yang sangat nyata, sangat pas ya sehingga bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, kemudian bagaimana mobilisasinya ya pergerakannya mampu didetek menggunakan alat PET ini ya. Kebetulan kalau di apa di Rumah Sakit Cipto ya di Jakarta itu ada ya. Kemudian Rumah Sakit Siloam di hospital di Karawaci itu ada ya alat ini. Yang namanya adalah PET ya. Ini digunakan sebagai apa namanya pendeteksi awal ya atau pendeteksi dini ya seberapa besar ukuran kanker, kemudian bagaimana pergerakan kanker itu tersebut ya, kemudian mobilisasinya seperti apa itu bisa kita lihat menggunakan alat PET ini ya, positron emission tomography. Mungkin barangkali di PET ini ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, saya mau bertanya, kalau di Stikes kita itu kerjasamanya dengan rumah sakit apa saja? Ada yang tahu? Balaraja kayaknya, Pak. Balaraja ya. Balaraja itu di daerah mana itu? Di Tangerang. Balaraja. Oke, mudah-mudahan ya di rumah sakit besar ya, Balaraja itu. Iya, Pak, RSUD Balaraja di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh, Hmm. ya. Oke, itu ya. Jadi PET ini mudah-mudahan nanti saudara bisa melihat ya seperti apa alat ini ya di rumah sakit. Ini biasanya memang ada di rumah sakit besar ya. Karena alat ini sangat mahal ya, dan biasanya itu untuk memasukkan atau adanya alat ini di rumah sakit itu tentu nanti dia harus memiliki apa namanya memiliki kekhususan ya biasanya nanti rumah sakit itu juga harus mendapatkan izin dari Bapeten ya Badan Penanggulangan Tenaga Nuklir ya juga harus dapat izin dari Batan ya seperti itu. Jadi kalau rumah sakit besar seperti Cipto kemudian Siloam Hospital di Purwakarta itu sudah mendapatkan izin ya untuk menggunakan alat. Bahkan nanti ya di masa yang akan datang itu di Indonesia itu sudah akan ada namanya proton terapi. Proton terapi itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk penanganan kanker itu menggunakan atom berat ini ya, PET ini ya, alatnya itu adalah proton ya, sama dengan PET ya, yang juga menggunakan positron ya, positron. Dia menggunakan atom berat. Sehingga nanti kalau sudah ada alat itu di Indonesia, itu nanti penanganan kanker yang sangat sulit untuk ditangani itu bisa dengan gampang ditangani ya, karena alat itu memang sangat sensitif kemudian sangat presisi dan sangat akurat untuk menghancurkan kanker menggunakan zat radioaktif. Jadi mulai dari PET kemudian nanti ada spek namanya spek itu adalah signal photon emission compute tomography itu juga sudah menggunakan zat radioaktif sehingga nanti penanganan kanker itu nanti tidak lagi menggunakan operasi biasa atau diagnostik, tapi sudah menggunakan terapi. Ya, terapinya dilakukan dengan radioterapi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena uh, yang saya sampaikan hari ini itu adalah perkembangan teknologi terkini ya yang ada di dunia ya termasuk di Indonesia sehingga nanti ya ketika saudara datang ke rumah sakit besar itu saudara tidak lagi nol pengetahuan tentang ini ya tapi sudah mengetahui ya walaupun mungkin pengetahuannya awal ya tapi lambat laun nanti barangkali saudara bisa baca kemudian searching internet atau lain sebagainya sehingga nanti informasi saudara tentang alat-alat yang terkini yang menggunakan teknologi canggih ini ya, ada ya sehingga nanti ketika ada diskusi ya dengan teman sejawat ya diskusi dengan dokter saudara juga paham bahwa ini adalah salah satu alat yang sudah menggunakan zat radioaktif. Oke ya, ini PET ya. Tadi ya saya sudah mengatakan di samping PET ini ya kalau PET dia menggunakan positron satu lagi ada SPEC namanya. SPEC itu adalah signal photon emission compute tomography. Dia menggunakan foton foton ini tidak atom berat ya dia dia atau biasa saja foton dia lebih ringan ya dibandingkan atom berat. Tetapi sayangnya kalau di segi apa ya penyelamatan organ lainnya. Jadi kalau di kanker itu
ketika kita menyinari target atau kanker, itu diharapkan organ di sekitar kanker atau yang kita kenal dengan organ etris ya, organ yang berisiko terkena radiasi radioaktif itu harus diamankan. Ketika foton itu ya ada ya bagian yang terkena ya. Tetapi kalau kita menggunakan positron itu diamankan. Nah, itu kelebihan dari positron ini ya. Sehingga ketika kita menggunakan positron ini nanti kita mendapatkan ya safety yang lebih tinggi sehingga karena radioaktifnya itu tidak mengenai organ etris atau jaringan sehat sebelum kita mengenai kanker di proton ya. Tetapi kalau di foton masih ya walaupun persentasenya sangat kecil ya. Nanti saya akan sampaikan kira-kira apa yang menggunakan foton, kemudian apa yang menggunakan proton alat-alatnya ya, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin barangkali di pad ini? Ya, sebelum saya lanjut ke bagian yang lain. Silakan. Oke, tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Ya, Lanjut. saya lanjut ya. Kemudian ada juga alat yang ini biasanya di rumah sakit kecil pun juga ada ya, yang dinamakan dengan fetal EKG atau fetal ECG ya. Fetal ECG ini adalah pengukuran kelistrikan jantung janin ya. Sekarang tidak jantung ibu lagi yang dicek, tetapi adalah jantung janin. Ini biasanya berada di ruang perinatologi ya. Dia identik dengan EKG biasa sebenarnya, tetapi yang menjadi sasaran utamanya tidak ibu ya, tetapi sasaran utamanya adalah janin. Di alatnya seperti ini. Jadi ada bagian-bagian tertentu ya untuk bagaimana kelistrikan yang terjadi pada jantung janin ya. Jadi seperti ini fetal EKG. Jadi selanjutnya kita juga mengenal EMG ya, elektromiogram. Ya, elektromiogram ini berfungsi untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otot. Ya, jadi nanti kalau kita menggunakan EMG ini, kita bisa mengetahui seberapa baik sel otot. Ya, jadi ingat ya, kelistrikan di tubuh itu dipengaruhi oleh sel yang sehat. Ya. Jikalau selnya sehat, maka konduktornya berjalan dengan baik. Ya. Artinya arus listrik yang mengalir pada jaringan itu baik. Kalau dia tidak sehat ya atau isolator, maka ketika kita menggunakan EMG ini bisa tersambung kembali. Ya, jadi ini adalah salah satu fungsi kita menggunakan EMG untuk terapi. Ya. Jadi ada bagian-bagian sel yang mati, ya ketika kita kejutkan menggunakan arus listrik, maka dia pulih kembali. Ya, itu salah satu fungsi penggunaan EMG di rumah sakit sehingga jaringan sel yang sakit ya itu bisa kembali sehat ya menggunakan EMG. Ya. Tetapi secara poinnya ya EMG ini berfungsi untuk mengukur kelistrikan pada jaringan otot. Karena dia mengukur jaringan kelistrikan pada jaringan otot, maka dia menghasilkan sinusoidal. Jadi kalau ada sinusoidal, ada bukit, ada lembah, kalau kita rapatkan maka dia tentu akan seperti ini ya. Jadi sinusoidal yang dirapatkan seperti ini. Tapi pada umum pada konsepnya jaringan atau grafik yang dihasilkan oleh EMG ini adalah grafik sinusoidal ya. Kemudian kita juga akan melihat di rumah sakit itu ada EEG ya. EEG ini adalah elektroensefalografi ya. Elektroensefalografi ini biasanya berfungsi untuk melakukan pengukuran kelistrikan pada jaringan otak ya. Banyak riset yang dilakukan menggunakan alat ini, diantaranya kita bisa melihat seberapa kemampuan ya otak kita untuk memikirkan sesuatu. Seberapa loss-nya pengetahuan dari otak kita kalau kita menggunakan EEG ini ya, atau elektroensefalografi ini ya. Karena apa? Dengan EEG ini banyak informasi yang kita dapatkan. Informasinya sebenarnya tidak hanya informasi grafik akhir ya, sinusoidal tadi, tetapi kita bisa mendapatkan informasi seberapa informasi itu bisa diserap oleh otak menggunakan alat EEG. Ya. Jadi kalau orang sehat menggunakan EEG ini bisa kita lakukan riset. Tapi kalau orang sakit, itu tujuan dan fungsinya adalah untuk mengukur kelistrikan pada jaringan otak. Artinya kalau kelistrikannya bisa kita ketahui misalnya low atau tinggi, maka tentu kita bisa memberikan intervensi lain kepada pasien sehingga kelistrikannya misalnya yang tidak sehat ya bisa pulih kembali dengan dilakukan kejut listrik pada EEG. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau penggunaannya dalam waktu yang lama bagaimana? Ya, jadi EEG sebenarnya dia hanya menggunakan energi rendah, low energi.
sebenarnya penggunaan sering nggak masalah. Ya, dia yang dihasilkan ketika kita menggunakan alat ini hanya sengatan, ya, seperti disengat semut, ya, sedikit. Habis itu ketika dia digunakan misalnya 5 menit hilang, ya, hanya di awal saja, ya, ketika dia dihubungkan ke arus rendah listrik itu terasa, ya. Tetapi ketika sudah sekian menit berlangsung biasanya rasa itu hilang, ya. Artinya sebenarnya alat ini sangat apa ya, sangat aman ya untuk digunakan. Tetapi dia sangat bermanfaat kalau seandainya memang ada gangguan ya di kelistrikan di otak ya pada pasien. Jadi boleh dan aman digunakan. Kalau di labor saya ini banyak ya alat ini. Sehingga riset-riset di ITB itu dia di fisika medis itu banyak juga yang menggunakan EEG ini untuk melihat seberapa kemampuan ya responden yang biasanya itu mahasiswa atau siapa saja ya yang dilakukan riset, sehingga kita bisa mampu melihat ya seberapa daya tangkap ya, daya ingat seperti itu. Sehingga lanjut ya. Jadi di USG ini nanti kita bisa mendeteksi ya seberapa bentuk bagian dalam tubuh ya. Kalau dia di rahim ibu berarti janin ya. Kalau seandainya ada kanker lagi, kita juga bisa menggunakan alat USG ini untuk mendeteksi di mana keadaan di mana kanker itu berada, bagaimana ukurannya dan bagaimana pergerakannya itu juga bisa kita lihat USG. Untuk sekarang ya jenis USG itu udah 3 ya, ada yang 2 dimensi, ada 3 dimensi, bahkan sekarang ada yang 4 dimensi ya untuk perkembangan. Oke. Jadi cara kerja ultrasonik itu seperti ini ya. Ketika misalnya kita taruh di abdomen ibu tanpa kita gerakkan, dia membentuk suatu titik atau suatu garis ya. Kemudian ketika dia gerakkan, dia membentuk satu volume ya. Jadi kenapa dia bisa menggambarkan janin itu karena dia digerakkan. Jadi gerakan dari USG itu ada gerakan ditaruh, kemudian ada digerakan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagian mana ya di dalam tubuh itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, itulah konsep dari USG. Hasilnya ketika kita menggunakan USG 2 dimensi seperti ini, sehingga banyak ya dokter gagal ya mengidentifikasi jenis kelamin janin ya atau bayi di dalam rahim ibu. Kenapa? Karena bentuknya belum jelas. Ya. Kalau sekarang nggak mungkin lagi dokter itu salah menentukan jenis kelamin ya. Tapi sebenarnya USG itu tujuannya tidak untuk menentukan jenis kelamin ya. USG itu bertujuan untuk melihat apakah kehamilan yang terjadi pada rahim ibu itu adekuat atau tidak. Ya, kalau tidak adekuat biasanya kita lakukan ya kalau di luar negeri ya lakukan abortus legal ya, abortus ilegal legal ya, artinya keadaan janin atau bayi di dalam rahim ibu itu misalnya ada kecacatan, misalnya matanya 1, ya telinganya misalnya 3, misalnya contohnya, atau misalnya jantungnya tidak ada, ya, atau anusnya tidak ada seperti itu. Kalau di luar negeri itu bisa dilakukan abortus legal, ya. Tapi kalau di Indonesia tidak, ya. Di Indonesia kita masih menerima kalau untuk jenis apapun keadaan bayi di dalam rahim itu tetap kita terima, misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini ya yang 2 dimensi. Kalau sekarang itu sudah bisa seperti ini loh. Coba kita bandingkan gambar ini dengan gambar ini. Ya. Ini sudah bisa memastikan bentuk janin ya seperti apa di dalam rahim ibu. Ya. Ini kan nggak jelas. Ya. Kalau ini sangat jelas. Ya. Sehingga kalau seandainya keadaannya sudah sangat jelas seperti ini, tentu kita bisa memastikan ya bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu. Seperti ini ya. Sudah sangat jelas. Bahkan rambutnya pun juga ketahuan ya menggunakan USG ya 4 dimensi sekarang. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tenaga medisnya, dokter, perawat dan sebagainya atau bidan ya berarti itu bisa melakukan ya tindakan lanjut ya ketika sudah melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh pasien ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan sampai di sana mungkin sebelum saya lanjut ke NST? Ayo, ada pertanyaan? Biar diskusi kita ya, karena nanti ketika saudara berada di rumah sakit ini, ya kebanyakan ya perawat senior ya, atau barangkali dokter itu uji-uji kita ya, paham nggak? Ya tahu nggak dengan ya, karena dianggap kalau yang junior itu kan serba tidak tahu ya. Tetapi kalau saudara punya ilmu dan punya pemahaman yang baik ya terhadap sesuatu itu biasanya saudara diajak untuk kolaborasi ya. Misalnya saudara melakukan tindakan etiknya sudah bagus gitu ya.
kemudian injeksinya mantap ya, atau pemasangan infusnya mantap ya, NGT-nya juga bagus, pemasangan kateter juga sudah khatam gitu ya. Itu biasanya kalau kita berada di rumah sakit itu para senior itu ngajak kolaborasi. Tetapi kalau seandainya ya melakukan anamnesa saja nggak becus ya. Bikin rekam medis nggak paham. Kemudian injeksi salah ya, harusnya 45 jadinya 90 saudara lakukan misalnya ya. Kemudian banyak keluhan dari pasien disampaikan kepada perawat senior misalnya. Itu biasanya kita nggak diajak tuh sama perawat senior untuk melakukan tindakan. Walaupun secara etikanya kalau saudara satu ya, saudara masih mendampingi ya. Tapi pada kenyataannya ketika berada di rumah sakit, biasanya kita disuruh itu, coba lakukan. Itu ya. Ini nanti saudara kan ada tahapan preklinik gitu ya. Nanti di tahapan preklinik saudara akan merasakan apa yang saya sampaikan. Sekarang baru semester 3 ya. Masih meraba-raba lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin barangkali? Silakan. Juliana, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kalau aman, NST ya, non-stress test. Non-stress test ini banyak nama lainnya, ada yang menyebutnya kardiotomogram, ya, ada electronic fetal monitor, ya, ada external fetal monitor, ya. Ini bertujuan untuk mengukur dua hal. Yang pertama untuk mengukur fetal heart rate, ya, ini pada bayi, ya, bagaimana keadaan jantung pada janin, ya. Yang kedua kontraksi terus, ya. Dua hal ini berfungsi untuk menghasilkan persalinan yang adekuat, ya. Jadi alat ini sebenarnya berfungsi untuk melihat apakah ini persalinannya bisa dilakukan secara normal atau harus dilanjutkan dengan SC atau seksial cesarean. Ya. Ketika kita menggunakan alat ini, nah ini alatnya. Cara penggunaannya itu ada dua transducer nanti dipasangkan di kanan dan di kiri abdomen ibu. Kemudian satu transducer ultrasonik untuk mengukur denyut jantung janin. Jadi ada dua di ibu, kemudian satu di jantung janin. Yang kemudian ada dua transducer sensitif tekanan untuk mengukur frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus. Ya, sehingga nanti bisa diketahui apakah si ibu bisa atau mampu melahirkan secara normal atau tidak. Ya, ini fungsi dari NST. Cara pemasangannya seperti ini. Ya, ini untuk kontraksi uterus dan ini untuk mendeteksi bagaimana detak jantungnya. Ya. Ini alatnya seperti ini ya. Kalau aslinya seperti ini di rumah sakit, biasanya pasien atau ibu diletakkan pada bed pesawat ya. Bed pesawat itu yang bisa naik turun gitu. Ya, kalau seandainya terjadi kehamilan, ada pelana pesawatnya ya. Nanti kaki pasien ditaruh di atas ya, ibu ya ditaruh di atas sehingga nanti ketika melahirkan dia membentuk sudut 90 derajat. Kenapa harus membentuk sudut 90 derajat? Karena itu adalah tempat terbaik agar ibu bisa melahirkan partus secara normal ya. Ini namanya adalah partus secara normal. Jadi penting ya bed pesawat. Oke. Ada pertanyaan di NST? Ini kalau tidak lancar ini kita aman ya. Aman? Serina? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Saya lanjut ya. Ada nih vacuum extraction ya. Jadi ketika misalnya terjadi diagnosisnya dia bisa dilahirkan secara normal, partusnya normal. Ternyata ada masalah ketika mau dilahirkan secara partus normal. Maka dulu ya tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan atau oleh perawat di maternitas misalnya, nah itu adalah menggunakan vacuum ekstraksi. Ya. Tapi sekarang vacuum ekstraksi ini tidak dibolehkan lagi. Ya. Karena apa? Vacuum ekstraksi ini meninggalkan jejak ya pada tubuh bayi atau kepala bayi yang dilakukan vacuum ini. Ya. Apa jejaknya? Karena ini ditarik seperti ini ya. Saya menghasilkan ya. Jadi ada bagian kepala yang agak lonjong dikit di atas ya. Nah, jadi vacuum ekstraksi ini adalah untuk membantu kelahiran bayi yang kemajuannya tak adekuat. Ya, dia merupakan alternatif untuk forceps dan operasi seksual SC ya. Jadi kalau dia forceps itu dia membuka ya bagian jalan di bagian luar itu, kemudian dilakukan vakum ya ditarik. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini ya. Jadi ini membuka bagian jalan lahir, ya ini untuk menarik ya bayi yang masih ada di rahimnya, jadi ditarik. Jadi maka akhirnya nanti akan menghasilkan yang seperti itu. Ada bagian yang menonjol ya pada bayi karena ditarik ya karena ditarik.
Oke, nah, kemudian ada lagi yang electroconvulsive therapy namanya ya, atau ECT ya. ECT ini kita kenal juga dengan istilah elektroshock ya. Elektroshock itu adalah terapi shock listrik untuk aktivitas otak ya. Jadi ketika nanti pasien ada gangguan jiwa ya, maka kita juga bisa melakukan electroshock ini atau electroconvulsive therapy ini kepada pasien yang artinya ya, kalau kita sebut di Sumatera Barat itu tali-talinya putus gitu ya. Jadi orang gila beneran ya. Kalau orang gila beneran dilakukan elektroshock ini bisa sembuh. Tapi kalau orang gilanya dibikin-bikin, itu bisa tambah putus dia ya, menggunakan elektroshock ini. Jadi elektroshock ini berguna untuk terapi shock listrik agar aktivitas otaknya kembali pulih ya. Biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa yang benar ya. Tapi kalau orang sehat dilakukan ini putus dia ya. Kalau orang yang ada gangguan jiwa digunakan elektroshock ini nyambung dia ya. Jadi ini salah satu alat yang sangat sangat presisi ya, sangat akurat ya untuk penanganan kasus untuk pasien dengan gangguan jiwa ya. Oke. Nah, ini seperti ini alatnya ya, ditaruh di ketika dipasang di bagian kepala di atas sedikit dari telinga itu, maka dia akan terjadi getaran yang sangat dahsyat ya, karena dia menggunakan shock terapi listrik ya, tidak kejut listrik, sehingga nanti biasanya itu bergetar pasiennya. Kemudian setelah itu ya, setelah beberapa saat nanti biasanya kelistrikan di otaknya itu akan kembali normal, bisa mengingat dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga di dalam instrumen lain di dalam kesehatan itu ada kita mengenal audiometri ya. Audiometri itu adalah pemeriksaan fungsi pendengaran dengan menggunakan peralatan audiometer ya. Dengan audiometer ini bisa diketahui seberapa rusak ya pendengaran pasiennya, misalnya diakibatkan oleh cadangan devisa tadi yang menumpuk ya, atau karena faktor faktor usia. Nanti bisa kita menggunakan audiometer ini. Kemudian terakhir ya, ini di keilmuan saya, mungkin saya akan sedikit gambarkan radioterapi ya. Radioterapi ini adalah terapi dengan menggunakan sinar radioaktif ya, umumnya digunakan untuk kanker. Maka untuk saudara ketahui, karena ini radioterapi ini tindakannya sudah tidak lagi diagnostik, dia sudah menggunakan terapi yang kita gunakan itu menggunakan sinar radioaktif. Dan radioterapi ini biasanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kita mengenalnya adalah external beam radioterapi atau EBRT. Artinya seperti alat ini ya, alat ini namanya LINAC ya. Linear accelerator. Alat ini nanti ketika dilakukan treatment pada pasien dia akan bergerak sesuai dengan bagaimana keadaan pasien. Jadi pasiennya bergerak, dia juga bergerak, seperti itu alatnya ya. Kemudian nanti penyinaran dari luar ini itu biasanya menggunakan radioaktif tertentu ya, diantaranya kita menggunakan biasanya RD ya untuk kanker serviks, untuk kanker prostat kita gunakan iodin ya, kemudian untuk kanker lain juga menggunakan zat radioaktif yang berbeda. Kenapa? Karena memang untuk masing-masing kanker itu mempunyai ya zat radioaktif yang paling tepat untuknya. Ya. Dan masing-masing radioaktif itu juga memiliki waktu paruh yang berbeda. Sehingga kalau kita menggunakan kobalt misalnya, kalau saya di S3 itu menggunakan kobalt itu hanya sampai 5 sampai dengan 6 jam, itu dia waktu paruhnya sudah berakhir. Artinya dia akan menghancurkan kanker sesuai dengan waktu paruhnya berakhir. Sehingga nanti ketika kankernya hancur, dia bisa keluar bersamaan dengan sistem ekskresi tubuh ya, bisa melalui kulit, bisa melalui BAK atau bisa melalui BAP seperti itu ya. Artinya kalau kita menggunakan EBRT ini, penanganan kasus kanker yang sangat sulit itu dapat dengan presisi dan akurat ya, menggunakan dosimetri yang tepat bisa membantu penyembuhan kanker ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, EBRT ya. Kita menggunakan alatnya LINAC ya. Saya di S3 menggunakan gamma knife perfection namanya. Kemudian ada satu lagi yang kita kenal ya, di samping EBRT, kita juga mengenal yang kedua adalah brachytherapy. Brachytherapy itu adalah internal beam radioterapi, artinya kita memasukkan radioaktif itu ke dalam tubuh pasien. Sistemnya kita kenal dengan implan ya. Jadi zat radioaktif itu disimpan dalam bentuk sheet, kemudian disimpan lagi, misalnya kalau karsinoma mami ya, maka dia disimpan di mami menggunakan alat yang dinamakan dengan afterloading ya. Jadi nanti dokter radio-onkologi nanti menembakkan
zat radioaktif yang dalam bentuk seed ke dalam, menggunakan kateter, nanti ditembakkan, kemudian dia sampai ke target. Targetnya itu ya kalau dia karsinoma mami maka dia sampai ke mami, kalau dia prostat maka dia sampai di prostat, kalau dia serviks maka dia sampai ke target kanker serviks tersebut. Kemudian sesuai dengan waktu masing-masing zat radioaktif itu, maka dia akan menghancurkan kanker yang dia tanam tadi, sehingga nanti sama dengan EBRT tadi, maka residu atau sisa-sisa kanker itu akan larut bersamaan dengan jalur ekskresi tubuh manusia. Itu ya yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Ini juga wajah-wajah baru ini yang di 2 pertemuan kemarin yang tidak pernah kita ini ya, tatap muka, boleh juga ya bertanya, silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Juliana, ada Juliana? Tidak, Kak. Ya. Nera? Nera, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum. Fatia? Sekalian saya absen ya. Oke, saya coba stop, Sir. Saya ini ya, coba di-on-kan kameranya. Saya juga mau lihat siapa sih yang saya ajar gitu. Karena kita beda kota ya, beda pulau ini. Coba di-on-kan kameranya. Saya coba ambil gambarnya. Coba on-kan kameranya kan. Lain? Silakan. Nera, Serina, Munfi Murniasih ya. Yuliana tolong di-on-kan lagi. Serina, Fakhiatul Sekha. Ini sayangnya ya, udah ketemunya Zoom, wajahnya juga nggak pernah saya lihat. Apa iya orang saya ajar ini? Jangan-jangan yang saya ajar bukan orang ya, hanya mesin gitu ya. Saya udah command kami, dia baca ini, baca itu. Ya, Siti-nya Serina, ayo. Muhammad Farhan, ayo Muhammad Farhan, di-on-kan kameranya. Ayo. Nera, Fatiat. Oke ya. Berarti masih belum ini ya, belum bisa on kamera. Ya, kita ambil ya yang ada saja. 1, 2, 3. Senyum dong, senyum. Ini ada nih Nera. Ya, yang lain. Ya. Masa saya ajar mahasiswanya siapa? Nggak tahu saya. Ayo Muhammad Farhan. Fakhiat, Sherina, ayo. Tuh kayak Yuliana tuh. Bagus itu. Ya, 1. Ayo. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tugas seperti biasa ya, nanti akan saya share kembali video ini. Kemudian silahkan lengkapi tugas. Nanti UTS-nya akan sesuai dengan kapan biasanya kita UTS? Hari Sabtu, Pak, katanya. Sabtu besok. Iya. Saya siapkan soal untuk saudara bisa selesaikan ya. Terima kasih atas ininya waktu dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.